Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Airul Jakfaranarko dengan NIM 235221122, beserta dengan teman-teman saya, Firdaus Yanwar Wicaksana dengan NIM 235221135. Lalu ada Muhammad Nomi Nur Usman dengan NIM 235221141. Yang terakhir ada Raihan Munadil Izul Haq dengan NIM 215221-299. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Diminta untuk yang pertama membuat ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, menyiapkan dan menyelesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Jawaban soal nomor 1, yaitu di mana menulis jurnal akuisisi PT Farva dan jurnal terkait investasi pada PT Farva. Langsung saja mencatat akuisisi PT Farva, di mana terdapat investasi pada PT Farva di bagian debit sebanyak 300 juta dan kas di bagian kredit sebanyak 300 juta. Ini diambil dari soal di mana PT Afaf mengakuisisi PT Farva sebanyak 300 juta. Selanjutnya, menulis jurnal terkait investasi pada PT Farva. Mencatat laba neto pada PT Farva, di mana investasi pada PT Farva di bagian debit sebanyak 75 juta dan bagian laba atas PT Farva sebanyak 75 juta di bagian kredit. Ini didapat dari neraca saldo di bagian PT Afaf, di mana ada nama akun bagian laba atas PT Farva di kredit. Lalu selanjutnya ada mencatat penerimaan dividen, di mana kas di bagian debit sebanyak 20 juta dan investasi pada PT Farva di bagian kredit sebanyak 20 juta. Pada tahun 2020 terdapat perhitungan nilai buku PT Afaf atas investasinya terhadap PT Farva. Untuk perhitungan nilai buku, saldo awal 1 Januari PT Afaf sebesar 300 juta rupiah terdiri dari saham biasa 200 juta rupiah dan saldo laba 100 juta rupiah yang bisa dilihat pada neraca saldo PT Farva di bagian kredit. Kemudian ada laba neto selama 2020 sebesar 75 juta yang terdapat pada neraca saldo PT Afaf bagian laba dari PT Farva di kredit. Selanjutnya, ada pembagian dividen sebesar 20 juta terdapat di neraca saldo PT Farva di bagian kredit yang mengurangi saldo laba. Jadi saldo akhir PT Afaf sebesar 355 juta yang terdiri dari saham biasa 200 juta dan saldo laba 155 juta.
Kemudian dilakukan jurnal eliminasi untuk konsolidasi laporan keuangan. Untuk jurnalnya, yang pertama akun saham biasa terdapat di debit sebesar 200 juta, kemudian saldo laba sebesar 100 juta di debit. Selanjutnya bagian laba PT Farva sebesar 75 juta di debit. Kemudian akun dividen terdapat di kredit sebesar 20 juta dan investasi pada PT Farva 355 juta. Penjurnalan eliminasi ini ditujukan untuk menghilangkan saldo-saldo investasi dan akun-akun ekuitas yang terkait laporan konsolidasi agar tidak terjadi penggadaan nilai. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian pada tahun 2020. Untuk PT AFAF, terdapat penjualan sebesar 800 juta rupiah dan PT Farva sebesar 250 juta rupiah, sehingga didapatlah konsolidasian sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Lalu untuk beban pokok penjualan, PT AFAF terdapat 200 juta rupiah, sedangkan PT Farva terdapat 125 juta rupiah, sehingga didapatlah konsolidasian sebesar 325 juta rupiah. Lalu untuk beban penyusutan, PT AFAF terdapat 50 juta rupiah dan PT Farva terdapat 10 juta rupiah. Sehingga didapatlah konsolidasian sebesar 60 juta rupiah. Lalu beban administrasi dan penjualan. Untuk PT AFAF terdapat 225 juta rupiah, sedangkan PT Farva terdapat 40 juta rupiah. Sehingga didapatlah konsolidasian sebesar 265 juta rupiah. Lalu bagian laba PT Farva pada PT AFAF terdapat 75 juta rupiah. Lalu pada jurnal eliminasi di bagian debit terdapat 75 juta rupiah. Sehingga didapatlah laba neto konsolidasi pada PT AFAF sebesar 400 juta rupiah, pada PT Farva sebesar 75 juta rupiah, dan pada jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 750 juta rupiah dan konsolidasian sebesar 400 juta rupiah. Yang selanjutnya, laporan perubahan saldo yang bertujuan untuk mengetahui saldo laba akhir setelah adanya atau terjadinya laba atau rugi pada laporan laba rugi sebelumnya. Yang pertama, kita masukkan saldo laba awal pada PT AFAF 225 juta, pada PT Farva 100 juta. Lalu yang 100 juta pada PT Farva kita eliminasi karena ini akunnya saldo laba bertambahnya di kredit, maka kita eliminasi di sebelah debit agar menjadi 0. Akhirnya konsolidasiannya menjadi 225 juta. Lalu kita ambil laba neto yang diperoleh dari hasil laba bersih pada laporan laba rugi sebelumnya. Pada PT AFAF 400 juta, pada PT Farva 75 juta. Lalu kita eliminasi yang punya PT Farva. Laba neto juga bertambah di kredit, maka kita eliminasi di bagian debit. Maka konsolidasiannya menjadi 400 juta. Lalu kita catat dividen. Pada PT AFAF terdapat 100 juta, pada PT Farva 20 juta. Kita eliminasi punya PT Farva. Dividen, karena dividen
bertambahnya di debit, maka kita eliminasi ke kredit agar menjadi 0. Maka konsolidasiannya menjadi 100 juta. Akhirnya diperoleh saldo laba akhir pada PT AFAF 525 juta, pada PT Farva 155 juta, dan konsolidasiannya menjadi 525 juta. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan di mana berisi akun-akun aset yang terdapat pada neraca saldo yang berisi kas PT AFAF sebanyak 130 juta dan PT Farva sebanyak 80 juta. Total konsolidasiannya 210 juta. Lalu ada piutang usaha PT AFAF sebanyak 165 juta dan PT Farva sebanyak 65 juta. Total konsolidasian 230 juta. Selanjutnya ada persediaan PT AFAF sebanyak 200 juta dan PT Farva sebanyak 75 juta. Konsolidasiannya sebanyak 275 juta. Lalu ada investasi pada PT Farva sebanyak 355 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di bagian kredit sebanyak 355 juta. Sehingga mengurangi investasi pada PT Farva, maka total konsolidasiannya ialah 0. Selanjutnya ada tanah, di mana PT AFAF sebanyak 200 juta dan PT Farva sebanyak 100 juta. Konsolidasiannya sebanyak 300 juta. Selanjutnya ada bangunan dan peralatan, di mana PT AFAF sebanyak 700 juta dan PT Farva sebanyak 200 juta. Sehingga konsolidasiannya 900 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan PT AFAF sebanyak 450 juta dan PT Farva sebanyak 200 juta. Sehingga konsolidasiannya 470 juta. Lalu ada total aset, di mana PT AFAF memiliki total aset sebanyak 1.300 juta dan PT Farva sebanyak 500 juta. Dan terdapat total eliminasi di bagian kredit sebanyak 355 juta rupiah. Sehingga total konsolidasiannya sebanyak 1.445 juta rupiah. Selanjutnya ada menjumlahkan liabilitas dan ekuitas. Untuk yang pertama ada Sekian pemaparan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.